Louis Vuitton adalah brand luxury nomor 1 di dunia yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Siapa sih yang belum pernah dengar nama Louis Vuitton? Mau tahu asal-usul berdirinya Louis Vuitton? Yuk kita simak video yang satu ini. Hai guys, kami dari Positive Mindset akan menceritakan sejarah dari Louis Vuitton, di mana seorang pemuda gelandangan sukses mendirikan brand para sultan. Louis Vuitton lahir pada tahun 1821 di sebuah kota bernama Ancay, Prancis. Orang tua Louis adalah seorang petani dan pengrajin topi. Pada saat itu, Prancis masih mencoba bangkit kembali setelah Perang Napoleon. Banyak keluarga petani, termasuk keluarga Vuitton, terancam bangkrut. Maka dari itu, sejak usia muda, Louis tidak punya pilihan lain selain membantu di lahan pertanian milik keluarga. Dari pagi sampai sore, Louis sibuk menanam dan memanen lahan, memberi makan ternak, serta mengumpulkan kayu bakar. Ketika Louis berusia 10 tahun, ibunya meninggal. Dan sejak saat itu, hidup Louis menjadi berantakan karena ayahnya menikah lagi. Ibu tirinya Louis, jahatnya luar biasa guys. Ia membuat hidup Louis menjadi sulit setiap harinya. Dan pada akhirnya, Louis pun menyerah. Ia akhirnya tidak tahan lagi. Dan ketika Louis berumur 13 tahun, ia pun kabur dari rumahnya untuk menuju ke Paris, tanpa membawa uang sepeser pun maupun makanan. Untung saja Louis ditolong oleh para pengrajin, yang memberi Louis pekerjaan, dan juga mengajari Louis cara mengolah logam, batu, kain, dan juga kayu. Tapi, penghasilan Louis ternyata tidak cukup untuk menyewa tempat tinggal. Ia pun akhirnya menjadi gelandangan. Bahkan, ia pun sering tidur di hutan, hanya bermodalkan sebuah selimut saja. Pada saat itu, jalur kereta api menuju Paris baru saja dibuka. Bepergian menjadi lebih mudah dan bisnis pun menjadi booming. Para pengrajin mengambil peluang dengan membuat peti custom bagi para kaum bangsawan dan orang-orang kaya. Mereka sering bepergian sambil membawa lukisan mahal, alat musik, furniture, dan mereka membutuhkan peti yang bisa memuat barang-barang itu dan juga awet selama perjalanan panjang. Louis, yang selama perantauan di Paris sudah mempelajari skill dalam membuat peti, ia pun memberanikan diri untuk terjun ke bisnis tersebut. Saat itu, Louis berjodoh dengan seorang pengrajin terkenal bernama Monsieur Maréchal, yang akhirnya mengangkat Louis menjadi muridnya. Walaupun penghasilannya tidak besar, tekad Louis untuk belajar membawanya ke arah banyak keberuntungan. Di antara murid Monsieur Maréchal, Louis menjadi salah satu favorit para klien. Bahkan, Ratu Prancis pun menunjuk Louis sebagai pembuat peti pribadi untuk beliau. Setelah bekerja untuk Ratu selama setahun, ia pun menjadi semakin populer. Louis memutuskan untuk membuka toko pertamanya. Pada saat itu, Louis menemukan ide baru yang mengubah standar industri tersebut. Saat itu, peti tradisional biasa terbuat dari kulit dan berbentuk persegi panjang. Tutup bagian atas berbentuk melingkar supaya air akan mengalir ke bawah, bukannya meresap ke kulit. Jadi, peti ini sangat sulit untuk disusun dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyusunnya. Untuk memecahkan problem ini, Louis pun bereksperimen pada banyak bahan dan memutuskan untuk menggunakan kanvas. Dibandingkan dengan kulit, kanvas itu lebih ringan, lebih kuat, dan lebih tahan air. Ini memungkinkan peti memiliki atap yang datar dan simpel, sehingga lebih gampang untuk disusun. Dan walaupun bahan kedap air membuat warnanya menjadi abu-abu, malah membuat peti terlihat bersih dan modern. Menggunakan bahan kanvas, Louis menciptakan peti rangka atau slab trunk. Produk barunya ini menjadi cikal bakal dari peti modern. Walaupun awalnya customer agak kurang percaya, produk ini menjadi tren selama 2 tahun dan dianggap sebagai aksesori elegan yang wajib dimiliki orang-orang kaya. Setelah itu, Louis pun mencoba inovasi baru, yaitu handbag atau tas tangan. Pada masa itu, handbag sangatlah tidak populer di masyarakat. Banyak orang berpendapat bahwa handbag tidak elegan, terlalu besar, dan bisa membuat cedera tangan wanita. Namun, Louis melihat sebuah peluang dan mulai membuat handbag menggunakan bahan kanvas. Dalam waktu yang singkat, produk ini menjadi sangat laku. Bahkan timbul permintaan untuk membuat model-model lain untuk dipadukan dengan pakaian mereka. Gak nyangka ya guys. Pada akhirnya, saking kebanjiran order, Louis pun mengajak anaknya George untuk membantunya. Seperti ayahnya Louis, George pun membuat inovasi yang mengubah standar industri tersebut. George menciptakan tumbler lock yang mengubah peti biasa menjadi peti harta karun untuk mencegah pencurian. Sebelumnya, kebanyakan peti memiliki gembok yang gampang dicongkel sehingga mudah dicuri isinya. Produk-produk mereka saat itu menjadi favorit orang-orang. Namun, tanpa disangka, mereka harus menghentikan produksi mereka. Sebuah perang terjadi dan menghancurkan bisnis mereka, membuat Louis tidak memiliki tempat tinggal untuk kedua kalinya. Pada saat bisnis Louis lagi jaya-jayanya, perang Franco-Prussian berkecamuk. Louis dan seluruh keluarganya terpaksa pergi meninggalkan rumah dan workshop mereka di Anières.
menuju ke kota Paris. Di sana, mereka tinggal di kamp pengungsian yang sempit berbarengan dengan ribuan pengungsi lainnya. Saat itu, bahan makanan sangatlah sulit didapat, dan keluarga Louis pun sempat mengalami masa-masa kelaparan yang hebat. 1871, ketika perang selesai, Louis pun pulang ke rumah dan terkaget ketika melihat bahan bakunya dicuri dan workshop mereka dihancurkan. Menggunakan harta terakhirnya, Louis pun bergegas membangun kembali workshop mereka dan mencari lokasi toko baru. Untungnya, karena perang, harga properti pun anjlok. Memanfaatkan peluang itu, Louis pun membeli sebuah toko yang terletak di area elit kota Paris. Dalam hitungan bulan, bisnis Louis pun kembali bangkit. Bahkan, pesanan datang dari berbagai penjuru dunia. Louis pun merasa butuh untuk mencoba ide-ide baru. Di tahun itu, teknologi sudah sangat maju sehingga dapat menciptakan pola-pola khusus pada kain. Karena kanvas pun termasuk kain, Louis pun bisa menciptakan peti yang dilapisi kain dengan motif garis-garis. Desain baru ini pun langsung naik daun. Desain ini memberikan cara kepada orang untuk terlihat lebih menonjol dan stay up to date. Selain itu, membuat karya Louis pun menjadi sulit untuk ditiru dan dipalsukan. Saking banyaknya pesanan dari luar negeri, Louis pun membuka toko kedua mereka di London, Inggris. Ekspansi ini membuat karya Louis sampai diminati oleh bangsawan dan para penjelajah mancanegara. Karena itu, produk Louis pun sampai mendapat julukan sebagai produk yang bisa ditemukan di rumah kaum elit, bahkan di hutan basah yang eksotis sekalipun. Di tahun 1892, Louis pun meluncurkan katalog produk mereka untuk pertama kalinya, supaya para klien dapat memesan produk mereka tanpa harus melihat barang di toko. Ini adalah cara yang sangat bagus untuk mendongkrak bisnis mereka ke arah yang lebih tinggi lagi. Tapi, di tahun yang sama, sebuah tragedi terjadi. Louis tiba-tiba ditemukan meninggal dalam rumah tanpa diketahui penyebabnya pada umur 72 tahun. Sekarang, rencana Louis menjadi tanggung jawab George untuk mewujudkannya. Tanpa membuang waktu, George langsung berusaha meningkatkan bisnis mereka dengan pergi ke Amerika untuk menghadiri pameran dunia di Chicago. Pengalaman ini mengajarkan George bahwa mereka butuh jaringan penjual internasional. Untungnya, di pameran tersebut, George bertemu dengan John Wanamaker, seorang dirjen pos Amerika. John merupakan pelopor konsep department store dan juga seorang pencipta label harga. Setelah bertemu George, John pun mulai menjual produk-produk LV di department store miliknya yang terletak di kawasan New York. Ini merupakan tempat pertama di Amerika yang menjual produk-produk LV. Dan di tahun yang sama pula, George menciptakan sebuah monogram dengan lambang inisial ayah George, yaitu LV, dipadukan dengan motif bunga. Pada mulanya, customer sangat kaget melihat monogram ini pada produk-produk LV. Mereka lebih terbiasa melihat nama atau inisial mereka sendiri pada produk-produk pribadi mereka. Tapi pada akhirnya, zaman pun mulai berubah dan desain ini pun menjadi sangat populer. George dan anaknya Gaston terus mengikuti jejak Louis dengan menciptakan desain-desain baru. Beberapa yang paling populer yaitu The Kipal untuk digunakan sehari-hari, The Noe untuk membawa wine dan champagne, dan juga produk redesign Coco Chanel yang bernama The Alma. Pada waktu itu, George telah berkeliling ke seluruh Amerika dan membangun jaringan distribusi. Seperti ayahnya Louis, George pun memang ditakdirkan untuk membawa LV ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tapi sayangnya, sejarah terulang kembali. George meninggal dunia, meninggalkan Gaston sendirian untuk menyelesaikan visi yang dibangun oleh Louis kakeknya. Gaston sangat tidak beruntung karena harus melanjutkannya di saat kondisi yang tidak baik. Perang Dunia Kedua berkecamuk dan banyak kontrak-kontrak yang dibatalkan. Gaston pun tidak ada pilihan lain selain menutup toko dan pabrik-pabrik mereka yang terletak di luar negeri. Dalam buku berjudul Louis Vuitton, A French Saga, penulis mengklaim saking putus asanya Gaston untuk bertahan, ia pun sampai harus berkolaborasi dengan pemerintahannya Adolf Hitler. Gaston mengizinkan pengrajinnya untuk membuat patung peringatan dan membuka tokonya di Vichy, Prancis. Sang penulis juga mengklaim, walaupun toko terkenal seperti Van Cleef dan Arpels ditutup oleh Jerman, LV adalah satu-satunya toko yang diizinkan buka. Di tahun 2004, juru bicara LV mengkonfirmasi bahwa cerita itu adalah sejarah masa lampau. LV sendiri adalah perusahaan yang menerima perbedaan, toleran, serta memiliki nilai-nilai yang ada pada sebuah perusahaan modern. Setelah perang usai di tahun 1946, Gaston menugaskan ketiga anaknya, Henry, Jacques, dan Claude, untuk membangun kembali perusahaan. Dengan bimbingan sang ayah, ketiga orang anak tersebut memastikan setiap tahun selalu keluar model-model dan desain-desain yang baru. Tetapi, setelah sang ayah meninggal, bisnis pun menjadi stagnan. Koper dengan sisi keras menjadi kurang populer. Ketiga bersaudara saling berdebat mengenai cara mengelola perusahaan.
Akhirnya, mereka sepakat meminta pertolongan Henry Racamier yang merupakan saudara ipar mereka untuk mengambil kendali perusahaan. Henry adalah pendiri Stinox Steel yang berhasil menjual perusahaan tersebut dengan profit yang sangat besar. Ia memiliki naluri bisnis yang sangat bagus dan mengubah metode LV dari wholesale menjadi retail dan masuk ke pasar Asia. Hanya dalam waktu 6 tahun, penjualan LV dari hanya 20 juta dolar setahun meningkat menjadi 260 juta dolar setahun. Dan dalam waktu 6 tahun, Henry juga membawa LV untuk masuk bursa saham. Saham perusahaan terjual habis sebanyak 1 juta lembar. 2 bulan kemudian, saham LV mulai tidak stabil. Analis memberitahu bahwa angka penjualan akan menurun drastis disebabkan oleh banyaknya produk-produk palsu yang beredar di masyarakat. Namun, Henry tidak peduli. Ia malah membuka makin banyak toko di berbagai belahan dunia. Hanya dalam beberapa tahun saja, Henry menunjukkan bahwa analisa mereka salah. Penjualan mencapai 1 miliar dolar dan mereka pun merger dengan Moet Hennessy, produsen champagne dan konyak, untuk membentuk konglomerasi bernama LVMH. Tujuan mereka bergabung adalah mencegah resiko perusahaan mereka diambil alih oleh pihak lain. Walaupun merger ini membuat LV semakin mudah berekspansi, Henry malah bersitegang dengan Alan Chevalier yang merupakan presiden direktur Moet Hennessy. Untuk mengambil alih konglomerasi, Henry meminta bantuan seorang properti developer bernama Bernard Arnault untuk menjadi sekutunya. Bernard pun setuju. Namun, Henry akhirnya sadar bahwa Bernard memiliki ambisinya pribadi. Bernard secara diam-diam membeli saham LV dari publik dan mendapatkan support dari keluarga Moet Hennessy. Setelah itu, perang di pengadilan antara Henry dan Bernard pun berlangsung. Pengadilan lebih memihak Bernard dan memaksa Henry untuk mundur dari LV. Setelah kasus ini, LV menjadi semakin tertinggal jika dibandingkan dengan brand luxury lainnya. LV dianggap sebagai usaha kecil dan angka penjualan menurun drastis. Tidak ada satu wartawan pun yang berani berkata positif mengenai LV. LV baru mulai bangkit dan mengikuti visi Louis di bawah kepemimpinan Yves Carcel yang berani mengeluarkan ide-ide yang tergolong nekat. LV mengundang desainer-desainer kondang seperti Vivienne Westwood, Isaac Mizrahi, dan Manolo Blahnik untuk menciptakan handbag menggunakan monogram khas mereka dalam rangka 100 tahun berdirinya LV. Di masa itu, kolaborasi model ini memang tidak pernah terdengar, dan handbag masih dipandang sebelah mata di dunia luxury. Namun, ternyata kolaborasi ini membuat handbag LV kembali diperhitungkan di dunia luxury. Tahun kemudian, LV merekrut desainer Marc Jacobs untuk menjadi kreatif director mereka. Marc memberikan sentuhan segar terhadap LV dengan melaunching model ready-to-wear pertama LV, mendesain Verney Collection yang sangat populer, dan berkolaborasi dengan artis papan atas. Dimulai dari Steven Sprouse dan Takashi Murakami, dan dari sana, LV mulai mengeluarkan produk jam tangan, perhiasan, kacamata, dan terus melaunching model-model tas yang populer. Dan LV terus memproduksi barang mereka sendiri. Para pengrajin LV harus berlatih selama 2 tahun, dan beberapa barang bahkan memiliki 300 tahapan proses dalam membuatnya. Saat ini, LV merupakan brand luxury goods nomor 1 di dunia dengan valuasi perusahaan lebih dari 30 miliar dolar. Ini adalah kisah pemuda kelandangan yang menjadi pionir tas modern serta membangun fondasi cikal bakal perusahaan seharga miliaran dolar. Thanks udah menonton video kali ini ya guys. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.